Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Kurnia Yulianti, NIM 63010020010 dari 5C Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian. Selanjutnya saya akan mepresentasikan proposal skripsi yang telah saya susun dengan judul Pengaruh religiusitas, relation marketing dan sistem bagi hasil terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Selanjutnya, di bab 1 ada latar belakang. Di latar belakang, Bank Syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan pasar yang potensial bagi industri perbankan. Maka dengan ini perbankan syariah dapat mempengaruhi para penduduk Indonesia yang beragama Islam untuk dapat menjadikan perbankan syariah sebagai pilihannya dalam melakukan transaksi di perbankan. Nah, selanjutnya, nasabah yang memiliki loyalitas tinggi adalah nasabah yang menggantungkan diri terhadap bank yang dipilih sebagai tempat intermediasi nasabah dengan tingkat aktivitas perbankan yang cukup tinggi meliputi penempatan dana simpanannya di bank. Nah, religiusitas sendiri ini dianggap penting dalam pengambilan keputusan yang dapat mengarahkan pelanggan untuk berperilaku sesuai dengan hukum Islam. Pelanggan yang memiliki religiusitas tinggi cenderung akan lebih puas saat menggunakan bank syariah sebagai alat transaksinya. Kemudian, berhasilnya suatu pemasaran di industri perbankan syariah, bank harus melakukan suatu hubungan pemasaran pelanggan atau customer relationship marketing yang baik. Customer relationship marketing ini merupakan suatu filosofi dalam menjalankan orientasi bisnis yang berfokus pada perbaikan dan menjaga pelayanan nasabah yang sudah ada atau lama dibanding dengan mencari pelanggan barunya. Karena kalau mencari pelanggan baru akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Kemudian, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Untuk dapat bersaing, suatu perbankan syariah harus mengetahui tentang pentingnya menjaga nasabah agar mereka tetap merasa puas, karena kepuasan nasabah merupakan variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas nasabah. Nah, kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 10. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap loyalitas nasabah? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh relation marketing terhadap loyalitas nasabah? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh sistem bagi hasil terhadap loyalitas nasabah? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah? Kelima, apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap kepuasan? Dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara religiusitas terhadap loyalitas nasabah. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara relation marketing terhadap loyalitas nasabah. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara sistem bagi hasil terhadap loyalitas nasabah. Yang keempat, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara kepuasan terhadap loyalitas nasabah, dan selanjutnya. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini yang pertama bagi penulis. Kemudian yang kedua bagi mahasiswa atau mahasiswi lain yang penelitian selanjutnya. Kemudian bagi UIN Salatiga. Kemudian yang kedua ada manfaat praktisi. Yang pertama bagi para nasabah maupun calon nasabah bank syariah. Yang kedua bagi perbankan syariah. Selanjutnya di bab 2 ada telaah pustaka. Telaah pustaka berisi ringkasan dari penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian menggambarkan penelitiannya dengan membandingkan hasil dari penelitian terdahulu sebagai gambaran. Kemudian yang kedua ada
kerangka teori atau kerangka konsep. Yang pertama, di proposal saya menggunakan Theory of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior digunakan untuk menjelaskan minat dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, teori ini sangat sesuai untuk menjelaskan minat dan perilaku konsumen terhadap perusahaan atau perbankan. Kemudian yang kedua ada teori stakeholder. Teori stakeholder merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder. Nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada religiusitas. Religiusitas diartikan sejauh mana agama mempengaruhi masyarakat dan kehidupannya, percaya dan komitmen terhadap ritual agamanya. Kemudian religiusitas atau keberagamaan bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas keseharian. Kemudian yang keempat, relation marketing merupakan strategi yang banyak diterapkan oleh perusahaan dan bank konvensional maupun bank syariah untuk memperoleh loyalitas dari para nasabah. Karena apabila nasabah sudah loyal terhadap perusahaan atau bank, maka akan mempengaruhi banyak kegiatan bank syariah, salah satunya adalah penggunaan produk-produk bank syariah. Selanjutnya, yang kelima ada sistem bagi hasil. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Kemudian yang keenam ada loyalitas nasabah. Loyalitas nasabah adalah komitmen yang tinggi untuk membeli kembali produk atau jasa yang disukai di masa mendatang. Atau kalau di dalam perbankan syariah, nasabah akan terus melakukan transaksi di perbankan tersebut. Untuk mempertahankan loyalitas nasabah, tidak hanya dibutuhkan kepuasan, melainkan lebih dari itu adalah kepercayaan nasabah. Selanjutnya ada kepuasan nasabah. Konsumen dalam menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan akan menghasilkan tingkat tertentu. Kepuasan tersebut terletak dalam hubungan antara harapan pelanggan dan kinerja yang dirasakan. Jika kinerja jauh di bawah harapan, maka nasabah tidak puas. Jika kinerja sesuai harapan, maka nasabah akan puas. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesisnya ada 10. Yang pertama H1, religiusitas berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Kemudian yang kedua H2, relation marketing berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Yang ketiga H3, sistem bagi hasil berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. H4, kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. H5, religiusitas berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Relation marketing berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. H7, sistem bagi hasil berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. H8, kepuasan mampu memediasi pengaruh religiusitas terhadap loyalitas nasabah. H9, kepuasan nasabah mampu memediasi pengaruh relation marketing terhadap loyalitas nasabah. H10, kepuasan nasabah mampu memediasi pengaruh sistem bagi hasil terhadap loyalitas nasabah. Kemudian di bab 3 yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah teori kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di BSI KCP Ungaran, Diponegoro 2, Jalan Diponegoro nomor 222A, Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kode pos 50511. Penelitian dilaksanakan pada September 2021 sampai dengan selesai. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi
generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk penelitian dan kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian kalau sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian teknik pengumpulan data, itu ada dua. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa angkat atau kuesioner dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Kemudian definisi konsep dan operasional variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Kemudian yang kedua, variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian yang ketiga ada variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Kemudian ada analisis data. Yang pertama, uji analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini memiliki fungsi atau mengetahui gambaran korelasi atau variabel eksogen dan variabel endogen di dalam penelitian ini dengan cara membaca berdasarkan nilai perolehan yang terdiri dari rata-rata atau mean, standar deviasi maksimum dan minimum. Kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dapat dianalisis menggunakan output berupa histogram dan normal probability plots. Kemudian yang kedua ada uji heterokedastisitas. Pengujian gejala heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Kemudian yang ketiga uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kesalahan pengamatan atau error. Kemudian ada uji regresi. Adapun metode analisis yang digunakan tidak seperti regresi biasanya. Regresi data panel melalui tahap penentuan metode estimasi. Kemudian uji F. Uji F dilakukan untuk membuktikan pengaruh secara serentak atau bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terkait. Kemudian uji determinasi. Uji determinasi merupakan mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kemudian uji hipotesis. Uji T digunakan untuk membuktikan pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terkait. Kemudian uji path analysis. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Kemudian alat analisis. Alat pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan SPSS. Data yang diperoleh yaitu data kuantitatif di mana data tersebut dinyatakan dalam bentuk angka sehingga akan lebih mudah diaplikasikan ke dalam SPSS. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.